kasihan, kasih tahu. Jangan dijauhin orang begitu mah, gitu ya. Jangan dia jangan, ya kan. Sholatnya bagus tadi di masjid, ya kan, mantap. Namun kalau habis sholat, udah jangan maksiat lagi. Bukan bertambah dekat dengan rahmat Allah, bertambah jauh. Dengan hikmah lah, dengan arif dan bijaksana kita sampaikannya. Gitu, ya. Itu sholat. Dan kelebihan daripada orang yang sholat, ya, itu kita akan terhindar dari musibah, kefakiran, fakir ilmu, fakir harta, fakir hati. Ya. Man sholat sholawatal khamsa ma'al jamaah falahu khamsatu asya'. Barang siapa yang senantiasa melaksanakan sholat berjamaah falahu khamsatu asya', maka orang itu akan mendapatkan 5 hal, 5 keistimewaan. Al-awalu, yang pertama, la yusibu fakrun fi dunia. Di dunia tidak akan terkena fakir, fakir miskin, miskin harta, miskin hati, miskin ilmu. Orang yang senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Ini bagian bapak-bapak dah, bagian ibu-ibu mah di rumah sholatnya bu, ya. Tapi sekali-sekali tarik bapaknya, Pak, ayo itu sekali-sekali imamin kita, imamin ya, anak-anak kita sekali-sekali bapak aja ya, berjamaah di rumah. Itu diantaranya ya, itu sholat. Nah cukup, itu aja dulu kalau sholat mah. Kalau dikaji lebih jauh nanti nggak sampai jam 2, sampai jam 5 ngajinya. Ini kan kita sepakat sampai jam 2 ya, sampai jam 2. Dan sholat kayak zakat sekarang. Zakat kan ini ilmu untuk mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dunia wal. Nah ini saya juga kebayang, maka saya berani menyampaikan seperti ini buat diri saya, gitu maksudnya gitu ya. Zakat ada yang wajib, ada yang sunnah. Zakat wajib yaitu zakat mal, zakat harta. Ini macam-macam cabang ini. Perniagaan, ternakan, pertanian, ya. Itu diatur dalam ilmu fikih. Berapa persennya. Terus masa nisabnya, masa haulnya diatur. Sampai zakat fitrah yang setahun sekali. Hatta kita ibu baru melahirkan anak, pada saat itu wajib mengeluarkan zakat. Kalau sudah ditentukan oleh Badan Amil Zakat, infak dan sedekah, udah jangan komplain gitu, masyarakat ikutin aja. Beras 3,5 liter, uang umpamanya 45.000, udah ikutin aja dah. Dia bertanggung jawab, kita mah aman, kewajiban kita laksanakan gitu ya. Zakat, keluarin itu zakat ya. Keluarin zakat. Itu namanya zakat wajib. Khudz min amwalihim shadaqatan tuthahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya. Maksudnya adalah untuk membersihkan. Nah, untuk membersihkan harta kita. Tapi fadilah dan keutamaan untuk kehidupan kita belum masuk ini. Karena tadi katanya mau bahagia, mau selamat dunia akhirat, bukan yang wajib aja, yang sunnah juga dijalanin, zakat sunnah, infak, sedekah jariyah disebutnya itu. Ya. Nah, ada persamaan, cuma ada definisi berbeda sedikit. Ya. Infak, sedekah jariyah. Ini zakat sunnah namanya. Zakat sunnah. Ya. Maksud dan tujuannya apa kita melaksanakan zakat sunnah, ya, atau infak, atau sedekah, ya, atau jariyah, ya kan, Ustaz Mukhlis atau ketua Abul Khair. Ini saya alhamdulillah nih dapat rezeki, ya. Setiap bulan saya dapat gaji 3 juta, ya. Daripada saya nunggu tahunan, malum namanya manusia, sifat pelit pasti ada, sifat bakhil, sifat kikir, ya. Sikap rakus, sifat lupa, itu memang udah kudrat manusia, pasti ada. Saya takutnya setiap bulan aja lah saya mengeluarkan zakat saya, ya, 2,5%, tapi saya plus sedekahnya jariyah nih, ya, buat kepentingan pengembangan Majelis Babul Khair. Nah inilah yang menjadi keutamaan fadilah, ya, untuk kehidupan kita, ya, mencapai target kebahagiaan, kesuksesan, kebahagiaan, kemuliaan dunia akhirat. Ada nilai plusnya, kasih 3%, ya, kasih 3% atau kasih 5%, ya, dan ini menjadi satu amal jariah yang tidak pernah terputus gitu. Sumpamanya ini beli ini atau buat pembangunan majlis, bangunan masjid, selama itu berdiri falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka pahala yang tidak pernah terputus, mengalir dan mengalir terus gitu, ya. Ini bagian daripada zakat sunnah. Bagaimana kalau seandainya kita tidak mengeluarkan zakat, baik yang wajib maupun yang sunnah? Oh gampang, logikanya gini. Perhatikan ibu, kadang-kadang kan kita suka ngeluh miskin, ya. Mau kaya nggak bu? Bapak, ibu mau kaya? Kaya apa?
kayak hati, kayak harta, kayak ilmu. Gampang. Belajar dari maghrib hingga maghrib, ya, dari barat hingga timur, ya. Ilmunya tuh sedekah, zakat. Ya boleh ibu takmur wali berguru kepada siapa jadi ilmu kekayaan. Nggak ada lagi terkecuali kita zakat, ya. Kita sodako, itu ilmu kekayaan. Kayak ilmu, kayak harta, kayak hati. Itu banyak keterangan hadis-hadis yang sahih, ya. Gitu. Kalau saya jelaskan bisa sampai jam 4, kita kan sepakat sampai jam 2, maka saya singkat-singkat aja ngajinya. Saya singkat-singkat aja, ketawa. Singkat-singkatnya ngaji. Kita udah sepakat sampai jam 2 ya, maka singkat-singkat nih. Wah singkat-singkat sampai jam 5, sampai subuh gitu. Sampai subuh. Zakat, ya. Bu, ada keterangan ad-dunya mizra'atul akhirah. Satu lagi ad-dunya mazra'atul akhirah. Yang berbedanya apa di situ apa? Mazro'ah sama mizro'ah. Kalau mazro'ah, kalau kata santri mah kalimat isi makan, tergantung juk kita, feeling kita di dalam memaknai. Jadi isi makan apa isim zaman, lihat daripada kosakatanya, balagonya. Oh ini isi makan, oh ini isim zaman. Ad-dunya mazro'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat, ya, bercocok tanam, gitu. Ya, untuk akhirat itu ad-dunya mazra'atul akhirah. Tapi kalau satu lagi ad-dunya mizra'atul akhirah. Mizra'ahnya kalimat isim alat. Ad-dunya mizra'atul akhirah, dunia ini kaca, gambaran apa yang ada di akhirat. Jadi apa yang ada di dunia ini gambaran di akhirat. Contoh, kita punya mobil, bayar pajak nggak Pak? Bayar. Punya motor bayar pajak nggak? Bayar. Punya rumah bayar PBB nggak? Bayar. Punya token isi pulsa nggak? Coba kalau umpamanya punya rumah, ya ada tokennya itu kita nggak bayar, mati alam kita. Punya mobil nggak bayar zakat, punya mobil nggak bayar pajak, kena tilang nggak? 5 tahun berturut-turut tidak bayar pajak, mobil kita diambil nggak pemerintah? Diambil. Motor juga begitu. Jadi pada hakikatnya kita punya harta benda di dunia ini punya siapa Bu? Benar punya Allah, tapi ini logika dulu. Adunya mizra'atul dan kekenyangan makanya Bu. Kalau kekenyangan nanti nggak masuk. Makanya santai-santai dulu, ya, setengah lapar setengah kenyang, jadi masuk. Adunya mizra'atul akhirah. Dunia ini gambaran untuk akhirat gitu kan. Kita punya mobil harus bayar pajak, punya rumah ke pemerintah, punya motor harus bayar pajak ke pemerintah, ya, punya rumah harus bayar PBB ke pemerintah, punya token juga harus bayar. Kalau kita tidak bayar, diambil tuh harta benda kita sama pemerintah. Berarti milik harta benda yang kita miliki ini di dunia ini hakikatnya punya kita, punya pemerintah. Pinter tuh, karena makannya nggak terlalu kenyang. Punya pemerintah, semuanya punya pemerintah. 5 tahun berturut-turut tidak dibagi kita tidak bayar pajak, diambil paksa sama pemerintah. Begitu pula zakat wajib setiap dapat kalau kita apik mah, ya, satu hari kita dapat nih, yang bisnis, yang usaha, ya, dapat satu hari keluarin udah, daripada nunggu bulanan, nunggu tahunan, takutnya nanti kita dikeperluan pakai, ya, kita keluarin, gitu. Ya kalau umpamanya memang kita bisa dibantu sama istri, biasanya kan ada celengan khusus buat zakat gitu kan. Biasanya kan istri pinter ya kan, pas kita ada waktunya, wah mana gitu ya, pas kita dibuka udah kagak ada. Mendingan amannya dikeluarin, ya. Keluarin zakat, ya, keluarin zakat. Gitu. Aman tuh, kita pakai terus sudah. Apa yang kita nikmatin dari Allah aman, udah nggak ada gangguan. Tapi kalau kita nggak bayar zakat, ya, ini diambil paksa sama Allah. Pertama ditilang dulu, gitu. Ditilang dulu, ya, gitu. Ditilang. Cara nilangnya gimana? Kita banyak harta, banyak uang, anak bandel. Bandelnya ke alang-alang. Kalau belum harta kita habis, itu anak atau tobat. Masya Allah. Ini tilangan dari Allah. Tilangan dari Allah. Keluar nggak sakit. Wah, cuci darah. Ini mohon maaf, ini saya bicara apa adanya aja, ya, hakikatnya. Kalau belum habis harta benda, nggak bakal mati-mati dulu nih orang. Kita yang ketemuan, yang punya duit, gitu kan? Waduh, sampai duit habis orang ini belum mati-mati juga. Tilangan dari Allah, ya, tilangan dari Allah. Terus apa lagi? Ya. Tilangan dari Allah. Yang apabila kita hanya satu, bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmat-nikmat yang lainnya kepada kita.
Apabila kita kufur, kita ingkar, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggal tunggu mainnya. Tinggal tunggu waktu mainnya. Inna adabi, ini kasih sayang Allah. Ayat itu dilanjutkan, bukan Allah Maha menyiksa, tidak, karena kasih sayangnya. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Apalagi kita sebagai umat Islam yang beriman, yang mendapatkan kenikmatan spesial, kenikmatan yang tidak diberikan kepada hamba-hamba yang spesial, terkecuali kepada hamba-hamba spesial, hamba-hamba pilihan, hamba-hamba Allah yang sayang, yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman wa nikmatul Islam. Ini nikmat spesial. Ini nikmat yang agung. Ini nikmat yang sangat istimewa. Tahunya dari mana kita? Lihat, kita buka. Kita sering ngaji kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nyebat dengan Allah Ar-Rahmani, sifat Allah Rahman kama paring nikmat gede dalam dunia, Ar-Rahimi sifat Allah Rahim kama paring nikmat cilik dalam akhirat. Bismillahirrahmanirrahim fujarin ismi majrur bil ba wa huwa mudhaf Allah mudhafun ilaih. Ar-Rahman sifat awal min bismillah, Ar-Rahim sifat tsani min bismillah. Maha pengasih tapi dikasih. Semua nikmat dunia Allah berikan, bukan kepada kita saja yang taat ibadah kepada Allah dan Rasulnya, bahkan kepada orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur, sekalipun orang yang durjana menurut logika kita, orang-orang Israel yang telah membantai Palestina, Allah nggak boleh kasih. Itu hamba Allah. Sepakat, itu hamba Allah. Sepakat. Di dunia ini, di republik ini, ya, semua yang hidup adalah makhluk ciptaan Allah. Kalau kita tidak meyakini hal itu, berarti kita meyakini ada Tuhan dua. Orang Israel hamba Allah, dikasih nikmat sama Allah, dikasih nikmat menghidup udara. Walaupun mereka kejam, keji, nggak ditunda sama Allah. Kenikmatan apalagi yang mereka dapat? Sama kenikmatan dunia yang mereka dapat, kita dapat. Gitu. Mereka punya keturunan, mereka punya anak, mereka bisa senggama enak, mereka makan enak, minum enak, mereka bersenda gurau, bisa tertawa, bisa bercanda, punya harta, nikmat dunia mereka dapat. Dialah Tuhan kita. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih tapi dikasih, yang memberikan kenikmatan kepada hambanya di alam dunia ini tanpa dipilih-pilih. Namun ada nikmat yang dipilih khusus bagi hamba-hamba Allah yang dipilih, yaitu nikmat iman wa nikmatul Islam. Karena dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam menghantarkan kita kebahagiaan, keselamatan, kemuliaan di dunia ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tentunya harapan kita sama Bapak Ibu sekalian, yaitu ingin mendapatkan kebahagiaan, keselamatan di dalam hidup ini sampai nanti kelak di akhirat. Selamat dari azab kubur, selamat dari siksa api neraka. Kita ingin bahagia, hidup masuk surga. Sama harapan kita semua. Ingin mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sama. Ada resep dari baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang apabila kita kerjakan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, garansi mutlak kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup, kita akan mendapatkan keselamatan hidup, kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup dari dunia hingga akhirat. Mau Bu, selamat bahagia hidup dunia akhirat? Oh. Bapak mau bahagia selamat hidup akhirat dunia akhirat? Oh. Saya juga mau. Ketika Abu Dzar diberikan wejangan, diberikan nasihat oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan kebahagiaan hidup, keselamatan hidup dunia akhirat, Rasulullah SAW menyampaikan, aqimus shalah wa itauz zakah wa shaum Ramadan wa hijjul bait man istata'a ilaihi sabila.
secara hablum minallah. Kerjakan sholat, keluarkan zakat, laksanakan puasa bulan Ramadan, pergi haji jika mampu. Cukup? Oh, tentunya tidak. Ada satu persyaratan lagi yang harus kita kerjakan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Tadi secara hablum minallah kita kerjakan sholat, kita keluarkan zakat, kita melaksanakan puasa bulan Ramadan, kita pergi haji jika kita mampu, keadaan jasmani dan rohani. Namun syarat yang kedua, kita ikuti apa-apa yang telah diperintahkan Rasulullah, sunnah-sunnahnya. Kan sholat ada wajib, ada sunnah. Zakat ada wajib, ada sunnah. Puasa ada wajib, ada sunnah. Belum bisa berangkat haji, umroh. Gitu. Ya. Itu ikut Rasulullah. Syarat yang kedua, nanti kita bahas di kajian ini. Gitu ya. Sekarang jam 10 kurang ya, paling sampai jam 2 lah. Buat guru. Sampai jam 3. Ibu kuat sampai jam 3, Bu? Saya nggak kuat, Bu. Pak, sepakat sampai jam 2, Pak? Siap. Sunnah. Ini perhatikan nih, ngaji biar pulang bawa ilmu, bekal untuk bulan suci Ramadan. Cukup di situ saja, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Oh, nggak cukup. Rasulullah tidak egois dan tidak mendominasi mentang-mentang seorang pemimpin yang sudah diberikan garansi